Di dunia yang terus berkembang ini, kemampuan untuk beradaptasi dan juga kemampuan untuk melepaskan hal-hal yang sudah tidak relevan lagi, itu menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan. Nah, salah satu hambatan terbesarnya adalah kecenderungan kita untuk terus mempertahankan sesuatu hanya karena kita sudah banyak menginvestasikan waktu kita, uang kita, atau tenaga kita. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa melepaskan hal-hal yang sudah tidak relevan lagi, yang tidak membawa manfaat lagi. Meskipun sudah banyak yang kita keluarkan. Nah, kita akan bahas bersama-sama di video ini. Teman-teman semua, di era yang serba cepat ini, kita sering dihadapkan pada keputusan-keputusan yang sulit. Terutama ketika sudah banyak waktu, tenaga, dan uang yang kita investasikan di dalam sesuatu. Nah, ini adalah fenomena yang dikenal dengan istilah teori kuda mati. Saya yakin mungkin beberapa di antara kalian baru pertama kali mendengar istilah ini, teori kuda mati. Atau bahkan mungkin di antara kalian yang merasa terjebak di dalam teori kuda mati ini. Yaitu susah untuk melepaskan sesuatu yang sudah tidak membawa manfaat lagi. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan bahas bagaimana teori ini mempengaruhi hidup kita. Dan juga kenapa kita harus berhenti ketika hal yang kita jalani sudah tidak relevan lagi dan tidak membawa manfaat atau sudah ketinggalan zaman. Dan juga kenapa kita harus berani berhenti ketika hal yang kita jalani ini sudah tidak berguna lagi. Nah, apa itu teori kuda mati? Gini, teori kuda mati itu adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menggambarkan fenomena psikologis atau juga kebijakan yang sering dilakukan oleh individu atau organisasi. Jadi sederhananya teori kuda mati ini adalah satu konsep yang menggambarkan keputusan yang kita lakukan atau yang kita ambil atau kebijakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi, di mana keputusan ini harus diambil dan mereka terus mempertahankan sesuatu hal yang meskipun sudah jelas tidak memberikan hasil atau bahkan merugikan. Nah, dalam konteks ini kuda mati menjadi simbol dari sesuatu yang sudah tidak berfungsi atau tidak efektif lagi. Namun tetap dipertahankan karena itu tadi alasan sudah membuang waktu, buang tenaga, dan juga membuang uang. Intinya mempertahankan karena sudah banyak investasi yang dikeluarkan. Nah, teori kuda mati ini sebenarnya berasal dari dunia militer, di mana jika kita sudah menghabiskan banyak tenaga untuk menyelamatkan kuda yang sedang sekarat, justru malah semakin memperburuk keadaan. Nah, teman-teman, teori kuda mati ini sebenarnya berasal dari dunia militer, yaitu di mana menghabiskan banyak tenaga untuk menyelamatkan kuda yang sedang sekarat. Dan justru malah ini memperburuk keadaan. Alih-alih memperbaiki situasi, malah ini makin terjebak dalam masalah yang tidak ada solusinya. Jadi teori ini menggambarkan kecenderungan kita untuk mempertahankan hal yang sudah tidak lagi berhasil. Bahkan ketika bukti-buktinya sudah sangat jelas. Nah, jadi inti dari teori ini sebenarnya sederhana, teman-teman. Intinya adalah jika kamu menyadari bahwa kamu sedang menunggangi kuda yang sudah mati, solusi terbaik yang harus kamu lakukan dan juga yang paling masuk akal dan yang paling logis adalah turun dari kuda itu dan meninggalkannya. Sekali lagi, inti daripada teori kuda mati ini adalah kalau kamu menyadari bahwa kamu sedang menunggangi kuda yang sudah mati,
Maka solusi terbaik dan yang paling logis adalah turun dari kuda itu dan meninggalkannya. Tapi dalam kenyataannya, banyak orang atau organisasi justru mengambil langkah-langkah yang tidak masuk akal. Misalnya, membeli pelana baru untuk kuda yang sudah mati itu. Atau memberinya makan dengan harapan agar kuda mati itu bisa hidup kembali. Atau juga keputusan yang konyol lagi adalah mengganti penunggang kuda itu dengan orang lain. Bahkan memecat orang yang bertanggung jawab merawat kuda itu dan menggantinya dengan orang baru agar merawat kuda mati tadi supaya bisa hidup kembali. Atau juga mengadakan pertemuan untuk membahas strategi meningkatkan kecepatan kuda. Ya bagaimana mungkin kuda yang sudah mati ini bisa meningkatkan kecepatannya? Itu kan keputusan yang tidak masuk akal. Bahkan membentuk tim dan komite khusus untuk meneliti kuda mati tersebut dari berbagai aspek. Bahkan mereka bekerja berbulan-bulan menyusun laporan dan akhirnya mengusulkan solusi meskipun sudah jelas-jelas sejak awal bahwa kuda ini sudah mati. Setelah sekian lama, mereka kemudian mencapai kepada kesimpulan yang sudah diketahui sejak awal bahwa kuda ini memangnya sudah mati. Namun karena sudah banyak tenaga, waktu, dan sumber daya yang terbuang, mereka tetap enggan untuk mengakui kenyataan bahwa kuda itu benar-benar sudah mati. Nah, untuk mencari pembenaran diri, mereka mulai membandingkan kuda mereka dengan kuda mati lainnya dan berargumen bahwa kuda ini tidak benar-benar mati, hanya karena kurang latihan dan perlu kasih pelatihan khusus. Lalu mereka mengajukan anggaran tambahan untuk melatih kuda mati tersebut. Itu konyol banget. Dan pada akhirnya mereka mengubah definisi kata mati agar dapat meyakinkan diri sendiri bahwa kuda itu masih hidup. Nah, itulah konyol. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari teori ini menggambarkan bagaimana banyak orang lebih memilih untuk hidup dalam penyangkalan, membuang waktu dan tenaga dalam usaha yang sia-sia daripada menerima kenyataan dan segera mencari solusi yang tepat. Nah, teman-teman semua, dalam kehidupan sehari-hari, fenomena kuda mati ini terjadi ketika kita terus melanjutkan suatu usaha atau proyek atau sebuah organisasi. Meskipun sudah jelas-jelas tidak memberikan hasil yang diinginkan, tapi hanya karena merasa sudah terlalu banyak investasi di dalamnya, jadi terus dipertahankan. Nah, bagaimana ini relevan untuk teman-teman yang Gen Z dan juga yang milenial? Gini teman-teman, kita seringkali merasa terikat dengan keputusan atau pilihan yang sudah kita buat. Misalnya dalam pekerjaan, dalam hubungan pacaran, atau bahkan di media sosial. Kita menghabiskan banyak waktu untuk membangun citra online yang sudah tidak relevan lagi dengan siapa diri kita yang sekarang. Atau mungkin kita terjebak dalam pekerjaan yang sudah tidak memberikan kepuasan. Tetapi merasa harus bertahan karena sayang sudah terlalu banyak yang kita investasikan. Nah, itu adalah contoh nyata dari teori kuda mati. Dan ini penting teman-teman. Karena gini, di tengah dunia yang terus berubah ini, kita harus mempunyai kemampuan untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi membantu kita untuk bertumbuh. Menyadari kapan waktu yang tepat untuk berhenti, itu adalah keterampilan yang sangat penting. Terutama untuk teman-teman Gen Z dan milenial yang hidup di zaman yang serba cepat ini. Jadi, terus bertahan pada sesuatu yang sudah tidak relevan itu justru bisa menahan kita untuk mencapai potensi penuh kita. Kita tidak bisa menjadi versi terbaiknya kita kalau kita terus bertahan pada sesuatu yang sudah tidak relevan lagi. Kalau begitu, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita bisa lepas dari teori kuda mati tadi? Yang pertama, teman-teman semua, ambil waktu untuk refleksi diri. Gini, cobalah untuk menilai
apakah apa yang kamu lakukan masih sejalan dengan tujuan hidup kamu yang sekarang atau enggak? Dan apakah itu masih memberi dampak positif atau tidak? Coba refleksikan dirimu. Yang kedua, jangan takut berubah. Gini, jangan takut untuk memulai hal baru. Meskipun sebelumnya sudah banyak waktu, uang, tenaga yang sudah kamu investasikan. Gini guys, terkadang beralih arah adalah keputusan yang paling tepat. Ulang, terkadang beralih arah, berbalik haluan itu adalah keputusan yang paling tepat. Yang ketiga nih, langkah yang ketiga adalah pahami emosi kita. Biasanya kita bertahan itu karena rasa sayang terhadap apa yang sudah kita lakukan. Tapi penting untuk memisahkan antara emosional dan juga keputusan yang rasional. Ya, pisahkan itu. Kira-kira itu rasional apa enggak? Atau jangan-jangan hanya karena emosional aja. Jadi bijak-bijaklah dalam memutuskan. Apalagi buat kalian yang sedang ada dalam satu hubungan yang sudah toksik, tetapi kalian merasa susah untuk keluar dari situ. Nah, itu saya rasa ini sangat tepat buat kamu, teman-teman. Yang keempat itu adalah tempatkan prioritas. Fokus pada apa yang benar-benar penting dan memberi dampak yang besar dalam hidup kita. Baik itu dalam pekerjaan kita, hubungan, maupun tujuan-tujuan pribadi kita. Jadi fokus kepada prioritas, pada hal-hal yang penting. Dan selalu lihat bahwa ini punya dampak yang positif apa enggak. Membuat hidup kita value-nya jadi tambah apa tidak. Itu selalu dipikirkan gitu. Dan yang kelima, last but not least gitu ya. Itu yang terpenting nih yang kelima nih, yaitu senantiasa berdoa dan memohon petunjuk Tuhan. Itu yang paling penting. Ini Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7 dalam Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan sederhana Indonesia, dia bilang gini. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan jangan mengandalkan pemikiranmu sendiri. Mintalah kehendaknya dalam setiap langkah hidupmu, maka dia akan menuntunmu ke jalan yang benar. Ayat 7, janganlah berpikir bahwa dirimu sudah bijaksana, tapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi senantiasa berdoa dan memohon tuntunan Tuhan, supaya Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi teman-teman semua, meskipun kita mungkin sudah menginvestasikan banyak hal, uang, waktu, tenaga, tidak ada salahnya untuk melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi membawa kemajuan dalam kehidupan kita. Jadi kunci utamanya adalah berani berhenti di waktu yang tepat dan beralih ke hal yang lebih bermanfaat. Jangan biarkan kuda mati tadi menghalangi langkah kamu untuk menuju kesuksesan. Jadi kalau sudah tahu kudanya sudah mati, turun dari kudanya dan tinggalkan. Sekali lagi, kalau kamu udah tahu bahwa kudanya sudah mati, turun dari kuda itu dan tinggalkan kuda itu. Akui saja bahwa kudanya sudah mati. Jangan cari pembenaran. Kalau kalian punya pengalaman tentang hal ini, share di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Supaya kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.